yang bikin di sini itu artinya Kementerian Sosial, bukan di Jenderal Jamsot, sehingga tidak ada yang nongol. Ini Kementerian Sosial, kok masih di kotak-kotak kayak gitu? Tolonglah, rakyat susah sekarang ini. Dr. Insinyur Tri Risma Harini atau yang akrab dengan panggilan Bu Risma lahir di kota Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November tahun 1961. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sarjana dengan jurusan arsitek, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan manajemen pembangunan kota pada Universitas Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bu Risma meniti karir sebagai pegawai negeri sipil di kota Surabaya dimulai sejak dekade tahun 1990-an. Bu Risma merupakan sosok wanita pertama yang terpilih menjadi wali kota Surabaya dengan masa jabatan dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Pada saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang menjabat dimulai sejak 23 Desember tahun 2020 hingga saat ini. Beliau dikenal sebagai sosok wanita yang memiliki sifat yang tegas dan tidak kenal kompromi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjadikan Bu Risma sebagai role model yang memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak atau dapat dijabarkan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetitif, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, beliau menciptakan sebuah inovasi yaitu Mall Pelayanan Publik pertama di Indonesia, di mana pada mall pelayanan publik tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai macam izin dan dokumen seperti KTP, SKCK, dan berbagai macam dokumen lainnya dalam satu tempat. Tentunya inovasi tersebut termasuk ke dalam nilai berorientasi pelayanan karena beliau memberikan kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan-layanan yang telah disediakan di dalam satu tempat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh penerapan nilai akuntabel yang dimiliki Bu Risma dapat dilihat dari program e-procurement yang beliau luncurkan pada tahun 2002. Saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Bina Marga Pembangunan Kota Surabaya. Pengadaan barang dan jasa dapat dipantau prosesnya secara up-to-date, mulai dari pengumuman paket tender hingga selesai melalui website. Hal ini meningkatkan transparansi dan keterpantauan progres dari pengadaan barang dan jasa tersebut. Kompetensi dari Bu Risma dapat dibuktikan dari berbagai penghargaan yang beliau raih. Beliau juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang manajemen tata kota, Fakultas Arsitektur Institut Teknologi 10 November pada tahun 2015. Dan beliau juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Fakultas Arsitektur Universitas Tongmyong, Busan, Korea Selatan pada tahun 2019. Penghargaan ini menunjukkan kualitas dari hasil kerja beliau di bidang tata kota, khususnya di kota Surabaya. Ibu Tri Risma Harini atau yang dikenal dengan sebutan Ibu Risma. Ibu Risma merupakan sosok pemimpin yang tidak membeda-bedakan latar belakang setiap warganya dan beliau juga suka menolong. Bagi beliau, setiap warganya berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan lingkungan yang baik. Sebagai contoh, beliau melakukan penutupan lokalisasi Gang Loli karena menurut beliau lokalisasi tersebut kurang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang berada di sana. Setelah melakukan penutupan lokalisasi, beliau membekali ibu-ibu yang tinggal di sana dengan kemampuan dan skill yang dapat dilakukan untuk mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. Ibu Risma terkenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki loyalitas yang tinggi. Beliau selalu memegang teguh 4 pilar negara dan setia kepada pemerintahan yang sah. Hal ini terlihat pada saat beliau mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional di kota Surabaya. Dalam menerapkan nilai adaptif, Bu Tri Risma Harini banyak melakukan perubahan pada tata kelola birokrasinya. Contohnya yaitu dengan diterapkannya sistem e-government pada kota Surabaya. E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan. Dampak dari diterapkannya e-government adalah sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang diharapkan mampu memberikan
Keuntungan bagi masyarakat seperti pelayanan yang lebih baik, peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, serta keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Bu Tri Risma hari ini juga menerapkan nilai adaptif saat diberikan tugas menjadi Menteri Sosial, yaitu dengan memberikan gagasan-gagasan baru terhadap Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kolaboratif. Sebagai Menteri Sosial, Ibu Risma selalu melakukan sikap kolaboratif bersama stakeholder lain untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan Human Initiative. Beliau dan organisasi ini melakukan salah satu program, yaitu program Sepeda untuk Papua pada 3 Juni 2022 silam, yang berfokus pada anak-anak yang kesulitan dalam bersekolah. Program Sepeda untuk Papua ini diberikan kepada puluhan anak di Kabupaten Sarmi, Papua untuk meringankan mereka bersekolah, di mana sebelumnya anak-anak ini harus berjalan sepanjang 7 km hanya untuk bersekolah.